Baik, shalom, selamat jumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang selalu setia mengikuti tayangan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Cohen Serves People. Pada malam ini adalah pelajaran yang sangat baik untuk kita ikuti bersama. Dan namun sebelum kita akan mulai, kita akan mengawali dengan berdoa. Dan kami mohon kesediaan Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau lewat belajar akan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terkhusus Tuhan hamba-Mu Pendeta Muda Abigail Siombing yang akan menyampaikan pemaparannya pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah hati dan pikirannya agar setiap firman yang akan dibawakan boleh membawa iman kami bertumbuh dalam kebenaran, dan kami dapat dipersiapkan untuk menanti Tuhan datang yang kedua kali. Kami akan serahkan semua kegiatan kami ini dalam tangan ya Tuhan. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Tebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edwin Pasaribu untuk doa buka. Dan pada kesempatan malam ini, pembawa materi kita atau pelajaran kita pada malam ini adalah Pendeta Muda Abigail Siombing. Hamba Tuhan ini saat ini melayani di daerah kawasan Kalimantan Tengah ya, dan beliau melayani di jemaat Yerusalem Puruk Cahu. Dan pada malam ini dia akan menyampaikan pelajaran tentang jemaat di Sardis ya, Wahyu pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan untuk itu saya percaya bahwa sahabat-sahabat konsep telah mengikuti dari jemaat yang pertama ya, jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan malam ini adalah jemaat Sardis. Semoga kita semua boleh memperhatikan pelajaran dengan baik, dan kita boleh mendapatkan pelajaran yang baik dari pelajaran malam ini akan disampaikan. Untuk itu waktu dan kesempatan ini kami berikan waktu penuh kepada Pendeta Muda Abigail Siombing untuk boleh memberikan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana disampaikan oleh Pendeta Matias, pada malam hari ini adalah rangkaian pelajaran dari 7 jemaat Kitab Wahyu. Mudah-mudahan kita mengikuti dari awal pembahasan dari jemaat yang pertama, atau bahkan dari pengantar hingga pada malam hari ini ya. Kalaupun tidak, kita bisa mengikutinya dan melihat secara ulangnya di YouTube Cohen Serves. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk membawa pembahasan dengan judul Wahyu kepada Jemaat Sardis. Nah, ini adalah jemaat yang kelima dari rangkaian pelajaran Wahyu Tuhan kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Baik, ini adalah pekabaran 7 jemaat yang sudah kita saksikan bersama-sama, baik dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan pada malam hari ini kita akan membahas khusus jemaat Sardis. Baik, sebagai pengantar dan mungkin kita juga sudah memahaminya dari malam demi malam, ketika kita belajar tentang pekabaran 7 jemaat, maka pekabaran ini kita bisa aplikasikan atau pekabaran ini disampaikan kepada jemaat Sardis yang benar-benar ada pada saat itu di Asia Kecil, dan juga pekabaran ini adalah sebuah gambaran di dalam era nubuatan dalam perjalanan sejarah kekristenan yang juga kita sudah pelajari dari jemaat Efesus sampai kepada jemaat Tiatira yang terakhir kita sudah pelajari di minggu yang lalu. Dan tentu pekabaran ini bukan hanya kepada jemaat di Sardis, bukan hanya dalam era nubuatan perjalanan sejarah kekristenan, dan ini juga adalah pelajaran bagi jemaat sepanjang zaman,
termasuk bagi kita saat ini. Ya. Jadi ketika pelajaran ini, ketika kita membaca kitab Wahyu dari jemaat demi jemaat, khususnya jemaat Sardis pada malam hari ini, kita harus pahami bahwa kabar ini adalah untuk kita juga. Apakah permasalahan yang terjadi, apakah keadaan yang terjadi juga menggambarkan keadaan umat-umat Tuhan atau kekristenan di zaman kita sekarang, atau di jemaat kita secara lokal, ya. Nah, ini adalah kota Sardis sendiri, ya. Saya melihat di website dan juga dari beberapa keterangan tentang kota Sardis ini, ya, ini kira-kira gambarannya, yaitu di perbukitan, ya, di perbukitan. Baik, latar belakang jemaat Sardis. Kota Sardis adalah kota yang penuh kejayaan dimulai sejak tahun 700 sebelum Masehi. Kota ini menjadi kota perdagangan yang aktif dan sangat kaya, dan kota Sardis adalah ibu kota kerajaan Lydia yang menguasai Yunani dan sekitarnya. Kota ini dibangun di atas puncak bukit yang terjal, ya, jadi perbukitan dan sangat sulit untuk dijangkau. Penduduknya merasa begitu aman sehingga tembok kota ini tidak dijaga dengan baik. Jadi tinggal di Sardis itu nyaman, aman, dan mereka merasa tidak akan mungkin ditebus oleh musuh atau oleh lawan. Ya. Sardis memiliki sejarah yang hebat, namun pada zaman Roma kota itu kehilangan pamornya saat kota itu masih menikmati kekayaan, kemuliaan yang berakar pada kejayaan masa lalu, ya, yaitu di masa-masa yang lalu, dan bukan realita pada saat sekarang. Dalam sejarah, 2 kali kota ini dikalahkan oleh musuh. Jadi ketika mereka merasa aman, ketika mereka merasa nyaman, kota ini di perbukitan yang mungkin sangat sulit untuk dijangkau oleh musuh-musuh, tetapi ternyata kota Sardis dalam sejarah 2 kali ditembus atau dikalahkan oleh musuh, walaupun tempat mereka aman dan mereka merasa nyaman, tetapi justru keamanan dan kenyamanan itu membuat mereka tidak berjaga-jaga. Keamanan dan kenyamanan mereka tidak membuat mereka akhirnya waspada, sehingga justru keadaan itu membuat mereka ditembus oleh musuh-musuh mereka. Baik, kata Sardis sendiri adalah artinya yang tersisa atau yang berhasil meloloskan diri. Dalam Wahyu pasal 3 ayat pertama, kalau kita baca pekabaran kepada jemaat di Sardis ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ketiga, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 dituliskan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Baik, nama Yesus di jemaat-jemaat dari jemaat Efesus hingga jemaat di Sardis, kalau kita bisa ulangi, di jemaat Efesus dikatakan yang memegang ketujuh bintang dan di tangannya, dan yang berjalan di antara ketujuh kaki Dia. Di Smyrna dikatakan Yesus sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Di Pergamus dikatakan Dia yang memakai pedang tajam dan bermata 2. Lalu di Tiatira dikatakan anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Dan di jemaat Sardis ini, Yesus diperkenalkan sebagai Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Nah, ketujuh roh Allah ini sudah pernah disinggung di awal di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat, yang menggambarkan kesempurnaan Allah itu sendiri dan Yesus Kristus itu sendiri juga. Sosok ini dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat pertama adalah sebagaimana yang diperkenalkan dalam jemaat dari jemaat Efesus sampai jemaat Tiatira, dan ini adalah gambaran diambil dari deskripsi Kristus yang dimuliakan. Inilah ketujuh bintang itu sendiri, ya, yaitu gambarkan kemuliaan Kristus. Baik. Keadaan jemaat Sardis dikatakan dalam ayat pertama yang tadi kita sudah baca, bahwa keadaan jemaat ini dikatakan hidup padahal mati. Dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Siapa yang mengatakan ini, ya? Jadi maksudnya siapa yang menilai dia hidup dan siapa yang menilai bahwa ternyata dia tidak hidup padahal mati. Baik.
Ini adalah gambaran kemunafikan jemaat yang memiliki semangat dalam mengikuti Yesus, akan tetapi sebenarnya tidak memelihara kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi dikatakan hidup adalah sebuah penilaian dari diri mereka sendiri atau bahkan dari manusia, tetapi mati adalah penilaian daripada Kristus. Ya, engkau padahal mati, engkau seperti kelihatan hidup padahal engkau mati. Ini gambaran kemunafikan ketika mereka mengikut Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak memelihara kehidupan yang sesuai dengan Tuhan. Jemaat tidak hidup karena mereka tidak bertumbuh dalam iman mereka. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada suatu kemajuan ya. Jadi kalau kita lihat definisi hidup itu sendiri ya salah satu kategorinya adalah bertumbuh. Dan jemaat ini tidak bertumbuh, makanya dikatakan tidak hidup, yaitu mati ya. Kenyamanan dan kesombongan membuat mereka kelihatannya hidup, tetapi mati. Nah, dalam nubuatan, seperti saya bilang tadi ya, jadi pekabar ini bagi jemaat Sardis pada saat itu, dan juga dalam era nubuatan perjalanan kekristenan, dan tentu pekabar ini bagi kita juga. Dalam nubuatan ini adalah gambaran kemunafikan yang terjadi di zaman reformasi kekristenan, ya, atau protestan, yang tadinya memelihara iman kepada Yesus, akan tetapi justru berubah mengikuti cara kehidupan kekristenan Eropa yang berpusat di Roma. Jadi kalau kita tahu bahwa zaman reformasi tahun 1500-an ada tokoh-tokoh reformasi yang kita ketahui termasuk Martin Luther sangat bersemangat ya memprotes apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kekristenan Katolik pada saat itu dan membuat dalil-dalil ya atau tesis yang melawan atau ya memberikan pernyataan-pernyataan penolakan terhadap praktek-praktek yang tidak benar pada masa itu. Makanya disebutlah reformasi kekristenan atau protestan. Di masa ini reformasi nampaknya kembali pada persatuan dengan budaya Katolik. Ya. Jadi sepertinya reformasi ini awalnya semangat, ya menggebu-gebu, tetapi ternyata dalam perjalanannya di tahun 1700-an sepertinya kembali bersatu ya, artinya budaya-budayanya kembali dipraktekkan. Budaya-budaya kekristenan Eropa yang berpusat di Roma itu Katolik itu sendiri ya. Masa ini Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur telah mengambil langkah-langkah kepada memperbaiki hubungan mereka yang rusak. Jadi mereka menganggap ya kita bergabung aja lagi gitu ya. Sebagaimana dilaksanakan pula oleh Katolik dan Lutheran. Pada zaman reformasi kekristenan begitu hidup dalam pergerakannya, tetapi menjelang abad 18, ya sekitar 1700-an, reformasi tidak lagi memiliki semangat, bahkan hampir mati. Pada awalnya, pada saat reformasi, ada beberapa doktrin yang diprotes dan menekankan doktrin seperti keselamatan oleh iman, hanya Alkitab saja, penolakan surat pengampunan dosa, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata doktrin diprotes itu berhenti, tidak sampai kepada yang lebih dalam. Seperti contohnya adalah pengudusan hari Sabat. Ya. Akan tetapi organisasi Protestan itu sendiri tetap ada, bahkan kecenderungannya masih mengikuti doktrin awal mereka. Dan reformasi tidak dilanjutkan kepada yang lebih jauh atau yang kepada lebih dalam. Jadi di masa inilah, di masa 1700-an inilah, reformasi itu sepertinya mati, ya. Tidak seperti semangat di awal pergerakannya. Baik, dalam buku Sekolah Sabat tahun 2019, saat Yesus menganggap sekelompok kecil umat Kristen di jemaat Sardis sebagai umat yang setia, kebanyakan dari antara mereka telah mati secara rohani. Lihat, permasalahan di jemaat Sardis tidak sama seperti jemaat Tiatira dan Pergamus. Jemaat ini tidak dikecam oleh karena dosa-dosa yang nyata atau kemurtatan. Ya, kalau kita lihat di minggu yang lalu ada penyembahan berhala, ya, Isabel, dan juga di jemaat-jemaat sebelumnya bahkan penganiayaan. Tetapi di jemaat Sardis, justru yang menjadi permasalahan bagi mereka adalah kemunafikan atau ketidakpedulian kepada hal-hal rohani. Dalam 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Baik, tapi tidak berhenti di situ. Ada pujiannya di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Ternyata dikatakan ada beberapa yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal yang ketiga, dikatakan bahwa ada di antara mereka ternyata tidak semua yang
dikatakan mati ya. Dikatakan dalam ayat yang keempat dalam Wahyu pasal 3, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kabar baiknya dalam saya ambil kutipan dari SD Bible Commentary volume 7 ayat 44. Kabar baiknya bahwa ada sebagian yang tetap menjaga iman mereka dalam Yesus. Di tengah jemaat yang tidak lagi memperdulikan perkara rohani, akan tetapi masih ada yang tetap menjaga moral dan karakter mereka. Dalam nubuatan, seperti saya bilang, di jemaat Sardis pada saat itu, dalam era nubuatan jalan sejarah kekristenan, dan juga bagi kita saat ini ya, dalam nubuatan ini menggambarkan kehidupan Protestanisme yang hampir mati, namun ajarannya masih belum punah. Iman yang benar masih tinggal dalam gereja yang murni, sekalipun tidak sekuat awal pergerakannya. Jadi, ya, di dalam era nubuatan ini, di zaman reformasi tahun 1700-an yang tadi sudah kita pelajari, bahwa kehidupan Protestanisme itu tidak punah ya, tidak punah, masih tetap ada. Sekalipun pergerakannya tidak sekuat di awal pergerakannya tahun 1500-an yang tadi kita sudah sempat singgung. Dalam Matius 22 ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini adalah ilustrasi Yesus tentang pesta, dan bagaimana orang yang bisa masuk ke pesta adalah mereka yang berpakaian pesta. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai ayat 14, ternyata ada orang-orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dalam ayat 13-14, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi bagaimana mereka yang tidak menjaga pakaian mereka, maka ya inilah anggapan bahwa seperti ilustrasi ini yang mereka tidak mengenakan pakaian pesta ketika mereka masuk ke dalam pesta yang diilustrasikan oleh Yesus Kristus. Baik. Oke. Mohon maaf, sepertinya ada sedikit kendala. Bolehkah teman di ruang Zoom ini share materi yang saya sudah kirimkan? Mohon maaf sahabat-sahabat konsep, ada sedikit kendala di peralatan yang saya gunakan. Boleh saya share? Silakan pendeta muda Alex. Co-host boleh jadiin co-host. Ya, sambil menunggu mungkin kalau saudara-saudara sahabat-sahabat konsep ada pertanyaan-pertanyaan terkait Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6 di jemaat Sardis ini yang tadi kita sudah bahas sampai ke ujian kepada jemaat ini, di mana jemaat ini walaupun dikatakan mati, dikatakan hidup padahal mati, tetapi ternyata tidak semuanya ya. Ada di antara mereka yang tetap menjaga pakaiannya. Ya, next. Ya, lagi. Oke. Ini Papa. Lanjut sekali lagi. Ya, boleh sekali lagi. Oke, nasihat bagi jemaat ini adalah bangunlah, kuatkanlah apa yang hampir mati, turutilah dan bertobatlah dan berjaga-jagalah. Jadi kata-kata ini ada beberapa kali dituliskan dalam Wahyu pasal 1 sampai pasal yang Wahyu pasal 3 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara lihat di ayat 2 dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Jadi seperti yang tadi dibilang, yang ada beberapa dari antara mereka tetap menjaga pakaiannya. Lalu nasihat bagi mereka adalah ya tetap jaga dan kuatkan apa yang masih tinggal atau yang masih tetap ada gitu ya.
Ini adalah ajakan untuk tetap menjaga iman mereka yang mula-mula. Jemaat Sardis tidak ditemukan penganiayaan dan ajaran palsu seperti jemaat-jemaat lainnya, akan tetapi justru mereka tidak terlalu memperdulikan untuk menjaga kerohanian mereka. Oleh karena itu, nasihat ini adalah untuk tetap berpegang kepada kebenaran karena Yesus akan datang seperti pencuri. Jadi, dikatakan ya kuatkanlah, tetap berjaga-jaga. Jangan sampai mati semuanya gitu, atau jangan sampai jangan sampai habis gitu ya. Walaupun dalam hal ini kita melihat bahwa masih tetap ada yang bertahan. Dalam Wahyu 16 ayat 15 bahwa lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Jadi yang sisa ini pun Tuhan katakan ya berjaga-jaga. Yang sisa ini Tuhan tetap jagakan, katakan ya tetap kuat ya, tetap waspada. Yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, Tuhan datang seperti pencuri. Ini menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jika mereka tidak menjaga iman mereka, maka penghukuman ilahi yang tidak diketahui waktunya akan menghampiri mereka yang tidak bertobat. Dalam Wahyu 24 ayat 43 sampai 44, Matius 24 ayat 43 sampai 44, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Datang seperti pencuri tidak hanya menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang dimaksud datang seperti pencuri juga adalah penghakiman Tuhan yang dimulai pada akhir nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, yaitu pada tahun 1844. Lihat bahwa di era nubuatan, jemaat ini menggambarkan kekristenan di tahun 1700-an, di mana mereka tidak lagi menjaga reformasi itu sendiri, menjaga iman mereka, dan di tahun itulah mereka mulai ya tidak berjaga-jaga, mereka tidak lagi menjaga pakaian mereka, tidak lagi menjaga iman mereka. Sehingga nasihat bagi mereka ya Tuhan akan datang seperti pencuri. Ini menggambarkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi tidak hanya itu, tetapi di tahun 1800-an yang tidak begitu jauh, di tahun yang menggambarkan jemaat ini di tahun 1700-an, bahwa yang datang seperti pencuri juga adalah penghakiman. Ya, bahwa penghakiman akan datang seperti pencuri yang mereka tidak kira-kira gitu. Boleh? Dalam bahasan ini juga ternyata dalam Wahyu pasal 3 ayat 1-6, upah bagi mereka yang di jemaat ini adalah pakaian putih, namanya adalah kitab kehidupan, namanya akan diakui di hadapan Bapa dan malaikat. Ini adalah gambar upah yang tidak akan binasa dalam kerajaan surga bagi mereka yang memelihara iman mereka dalam Yesus Kristus. Dalam Matthew Henry's Concise Bible Commentary, dalam Wahyu pasal 3 ayat 1-6 dikatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang-orang berdosa ini tanpa dorongan. Tentu ada nasihat, ada teguran bagi mereka, dan ada upah bagi mereka yang mengikuti perintah Tuhan. Ya. Dia secara terhormat menyebutkan sisa-sisa yang setia di Sardis. Ya, dia membuat janji yang ramah kepada mereka. Dia yang menang akan dikenakan pakaian putih. Kemurnian kasih karunia akan dibalas dengan kemurnian kemuliaan yang sempurna. Kristus memiliki kitab kehidupannya, daftar semua orang-orang yang akan mewarisi hidup yang kekal. Kitab peringatan semua orang yang hidup untuk Tuhan dan menjaga kehidupan dan kekuatan kesalehan di masa-masa jahat. Kristus akan menampilkan buku kehidupan ini dan menunjukkan nama-nama orang beriman di hadapan Allah dan semua malaikat pada hari besar ini. Jadi ini adalah upah bagi mereka. Boleh lanjut? Ya. Ya, ini adalah gambaran dari jemaat yang pertama, jemaat Efesus, Smyrna, jemaat yang kedua. Lalu kita bisa melihat ada gelar Yesus di sana, pujian bagi mereka, tuduhan, panggilan, hukuman, bahkan upah bagi masing-masing jemaat.
Nah, di Pergamus, di Tiatira, dan saat ini kita berbicara di jemaat Sardis. Di tahun era nubuatan masa 1789 sampai 1833. Boleh lanjut? Ya. Inilah kesimpulannya bahwa nama Yesus dalam jemaat ini dia yang memiliki 7 Allah dan 7 bintang. Pujiannya adalah beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, celahannya hidup padahal mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang hampir mati, turutilah dan bertobatlah dan berjaga-jaga. Hukuman bagi mereka Tuhan akan datang seperti pencuri, upah bagi mereka adalah pakaian putih. Namanya ada dalam kitab kehidupan, namanya akan diakui oleh Bapa dan malaikat. Lanjut. Dan kita juga melihat ini dia rentetan hal yang positif maupun hal yang negatif yang didapati dari jemaat yang pertama maupun jemaat yang kelima yang kita bahas pada malam hari itu, jemaat Sardis. Ya, di mana jemaat Efesus mereka sabar dalam penderitaan, mereka tetap tekun. Di jemaat Smyrna miskin tetapi kaya, sabar dalam penganiayaan. Di jemaat Pergamus mereka berpegang kepada namaku, tidak menyangkal iman. Di jemaat Tiatira mereka memiliki kasih, iman, dan ketekunan. Di jemaat Sardis, ini jemaat Sardis maksud saya. Jemaat Sardis ada di antara kamu yang tidak mencemarkan pakaiannya. Lalu hal yang ditegur dari mereka adalah di jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Di jemaat Pergamus menganut ajaran sesat, yaitu Nikolaus dan Bileam. Di jemaat Tiatira membiarkan Isabel dengan ajarannya, berbuat zina dan memakan persembahan berhala. Di jemaat Sardis hidup padahal mati. Ya, jadi kalau kita lihat di sini permasalahan mereka dari jemaat pertama adalah penderitaan dan ajaran sesat, penderitaan, ajaran sesat. Tetapi tiba di jemaat yang kelima ini yang muncul adalah kemunafikan. Tidak ada ajaran sesat, tidak ada lagi penderitaan dan penganiayaan yang digambarkan dalam jemaat Sardis. Jadi ini juga adalah perjalanan kekristenan ya. Kalau kita lihat dari tahun 31 di mana ya di era reformasi ini ya tidak ada lagi penganiayaan atau tidak ada lagi ajaran sesat yang ditonjolkan, tetapi di mana umat-umat Tuhan ya dikatakan hidup, kelihatan hidup padahal mati. Baik. Pekabaran Kristus pada jemaat Sardis sangat cocok diterapkan kepada kondisi kerohanian umat Protestan pada periode setelah zaman reformasi, ketika gereja perlahan-lahan merosot ke dalam bentuk formalitas belaka dan mudah merasa puas secara rohani. Di bawah pengaruh dari gelombang rasionalisme dan sekularisme yang berfokus pada Injil kasih karunia sehingga komitmen pada Kristus semakin berkurang dan memberikan tempat pada rasionalisme dan argumen filosofi yang kering. Jemaat pada periode ini walaupun nampaknya hidup, namun pada kenyataannya telah mati secara rohani. Ini dalam pelajaran sekolah sahabat tahun 2019. Ya. Surat ini juga dapat diterapkan kepada jemaat generasi umat Kristen. Ada umat Kristen yang selalu menyaksikan berbagai hal mulia tentang kesetiaan mereka pada Kristus di masa lalu. Sayangnya, mereka tidak banyak bercerita tentang pengalaman mereka saat ini bersama Kristus. Agama mereka hanya sekedar dan tidak memiliki agama sejati dalam hati, serta tidak memiliki komitmen yang benar kepada Injil. Jadi kita lihat pola ini bisa kita terapkan kepada kita sebagai umat Tuhan saat ini. Jangan sampai kita memiliki semangat yang luar biasa dalam kekristenan di awal kita mengikut Tuhan, tetapi setelah berjalan ternyata kita seperti hidup padahal kita punya kerohanian mati, tidak bertumbuh. Ya. Baik, kesimpulan dari pelajaran malam hari ini saya akan sederhanakan. Yang pertama, jemaat Sardis melambangkan gambaran umat Tuhan yang terlihat hidup padahal mati, di mana menggambarkan kemunafikan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan karena mereka melaksanakan kehidupan keagamaan yang hanya sekedar formalitas tanpa menuruti dengan sungguh kehendak Allah. Baik di jemaat Sardis pada saat itu, di era nubuatan di zaman reformasi, dan juga di zaman kita saat ini. Kabar baiknya, pekabaran dari jemaat ini ternyata tidak semua mereka mati. Ada sebagian dari umat Tuhan yang tetap memelihara pakaian mereka tetap murni. Yang ketiga, Tuhan akan datang seperti pencuri. Oleh karena itu, setiap umat Tuhan harus berjaga-jaga dan waspada. Karena kita tidak akan tahu waktu dan saatnya. Dan yang keempat, bagi mereka yang setia dan menjaga iman mereka, upah kerajaan surga
akan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan dan diakui di hadapan Bapa dan malaikat Allah. Inilah mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi di awal di pertengahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita pahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan dapat disampaikan, dan saya serahkan kembali waktu ini kepada Pendeta Matias tadi. Baik, terima kasih banyak untuk Pendeta Abigail Sihombing yang telah memaparkan pelajaran pada malam hari ini. Dan pada kesempatan saat ini ada pertanyaan yang telah masuk Pendeta untuk boleh kita jawab. Pertanyaan yang pertama, dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga ada kalimat, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Pertanyaannya adalah apa yang diterima oleh jemaat Sardis ini, ya, sehingga ada 3 kalimat itu, ya, ingatlah bagaimana engkau telah menerima. Apa yang diterima? Silakan ditanggapi oleh Pendeta Abi dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Dwi setelah Pendeta Abi. Silakan Pendeta. Baik, ya kalau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini menggambarkan di jemaat Sardis pada saat itu, di era nubuatan pekerjaan atau perjalanan sejarah kekristenan, dan juga kepada kita saat ini. Tentu kalau pertanyaan ini dipraktekkan kepada jemaat di Sardis, ya, bahwa apa yang telah mereka terima atau apa yang mereka telah dengar, yaitu kebenaran di awal bangkitnya jemaat ini, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di dalam nubuatan dalam perjalanan kekristenan di zaman reformasi tadi, kita bisa melihat bahwa ya pergerakan Protestan itu adalah memprotes doktrin-doktrin atau praktek-praktek kekristenan yang salah, dan kita menjunjung tinggi apa yang dikatakan oleh Alkitab dan kebenaran itu sendiri. Sehingga ketika dalam perjalanan itu kita tidak kembali kepada awal pergerakannya, maka nasihatnya adalah ingatlah bagaimana engkau menerima, ya, dan mendengarnya, ya, seperti yang dikatakan ini terkait masa lalu, ya, terkait apa yang sudah mereka terima, apa yang sudah mereka pelajari atau yang mereka sudah pahami sebelumnya. Jangan sampai di tengah perjalanan keimanan mereka, apa yang mereka sudah apa yang mereka sudah pernah dengar, apa yang sudah mereka pahami, atau bahkan apa yang sudah mereka terima, itu tidak lagi mereka pegang. Nah, jadi itu bisa dipraktekkan juga bagi kita sekarang, ya, bahwa ketika kita sudah menerima kebenaran di jemaat kita, sepertinya nampaknya jemaat ini semangat dalam awal pergerakannya atau awal bertumbuhnya jemaat itu sendiri, tetapi di pertengahan ternyata tidak sesemangat di awal. Maka kita harus ingat dulu kita punya semangat yang luar biasa, sehingga itu memotivasi kita untuk tetap hidup dalam kerohanian kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi, dan kita langsung ke Pendeta Dwi Cahyono, ya, pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat malam buat teman-teman semuanya, konsep dan juga para sahabat konsep yang ada di media Facebook. Baik, pertanyaannya tadi dalam Wahyu 3:3, ya, ada kalimat ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Apa yang diterima oleh jemaat Sardis? Nah, ayat yang ketiga ini sebenarnya sedikit diulangi lagi, itu di ayat yang keempat, ya. Waktu dia menerima, kemudian mereka akhirnya dikatakan dia mati dan sebagainya, dia jatuh ke dalam dosa. Dan di ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian, begitu. Jadi dia disuruh kembali bertobat, dan ada orang yang tidak disuruh kembali untuk bertobat karena dia tidak mencemarkan pakaiannya, artinya dia tidak jatuh. Kalau kita bicara mengenai pakaian, ini berarti tentang kebenaran daripada Kristus, dan dia tidak memiliki hidup yang dipenuhi dengan kompromi dengan dosa. Nah, jadi apa yang sebenarnya diterima oleh jemaat Sardis ini, kemungkinan besar itu adalah firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada mereka.
Oleh sebab itu ada kalimat turutilah. Ya, kalau kata turutilah penurutan, maka itu adalah penurutan terhadap kehendak Tuhan, terhadap kemauan Tuhan, dan salah satunya di sana adalah hukum-hukum Tuhan. Nah, berkaitan dengan jemaat di tahun zaman reformasi sampai tahun 1700-an tadi, maka ketika kita melihat pada tahun 1700-an itu ada kebangunan rohani. Salah satunya ada di Amerika. Misalnya munculnya adalah denominasi Baptis dan juga Metodis. Ini muncul dari kebangunan rohani pada tahun-tahun itu. Kenapa sampai ada muncul kebangunan rohani? Salah satu penyebabnya adalah kehidupan rohani pada umat-umat Tuhan pada zaman itu. Setelah memasuki zaman reformasi, mereka memiliki kehidupan rohani yang dingin. Ya, moral mereka justru berkembang tidak bagus. Apa penyebabnya? Karena gereja-gereja pada sebelumnya mereka memiliki doktrin menyingkirkan hukum Tuhan. Ya, ketika tidak ada hukum Tuhan, umat Tuhan moralnya menjadi semakin merosot dan muncullah kebangunan rohani yaitu pertobatan. Dan walaupun memang tidak disebutkan kembali kepada hukum-hukum Tuhan, tetapi umat-umat Tuhan dituntut untuk memiliki pengalaman spiritual secara pribadi, membangun karakter yang baik di dalam Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tetapi mereka melakukan kebangunan rohani dan muncullah denominasi misalnya Metodis dan Gereja Baptis tadi. Nah, jadi apa yang diberikan kepada umat-umat di Sardis itu adalah firman Tuhan, dan termasuk hukum Tuhan di sana, dan diperintahkan untuk menuruti kembali dan bertobat daripada dosa-dosanya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua yang masuk. Pertama-tama Pendeta Abi terlebih dahulu, dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Alexander. Baik, pertanyaan kurang lebih seperti ini Pendeta Abi. Apa yang dimaksud dengan tidak satu pun dari pekerjaanmu didapati sempurna? Ya, kalau kita baca dalam Wahyu 3 tadi ada kalimat ini di dalam Wahyu pasal 3 ya. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan tidak satu pun dari pekerjaanmu didapati sempurna? Apakah memang jemaat di Sardis ini tidak buat apa-apa sehingga pekerjaannya dikatakan tidak sempurna? Silakan ditanggapi Pendeta. Baik, dalam pergerakan, kita kembali kepada era nubuat, dalam pergerakan reformasi, nampaknya pergerakan ini menuju kepada kesempurnaan, karena semangatnya, artinya menolak semua praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ternyata dalam perjalanannya, ya seperti saya tadi jelaskan bahwa yang ditolak itu tidak sempurna atau tidak lagi kepada hal-hal yang lebih dalam. Kalau kita lihat dalam perjalanan kekristenan, mereka menolak praktek-praktek contohnya seperti ya penggunaan atau pembelian surat pengampunan dosa, lalu ya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka menolak, mereka meninggikan contohnya keselamatan hanya oleh iman. Kalau kita kenal istilah sola fide, sola gratia, sola scriptura, itu yang beberapa yang mereka nampaknya sempurna. Mereka menuju kepada penolakan yang besar ya. Mereka punya semangat yang sempurna. Tetapi ternyata di pertengahan di perjalanannya mereka tetap kembali kepada, artinya tidak sempurna itu ya tidak kepada hal yang jauh lebih dalam. Contohnya adalah ya seperti kita bilang tadi bahwa pengudusan hari Sabat ya mereka tidak praktekkan, artinya mereka tetap kembali kepada ya pengudusan hari Minggu atau kepada budaya-budaya di Roma ya. Jadi ini yang dimaksud tidak ada pekerjaan yang sempurna. Sepertinya awalnya sempurna menuju kepada kesempurnaan, ternyata tapi dalam perjalanannya tidak sempurna. Ya punya semangat di awal tetapi ternyata di perjalanan atau di dalam reformasi itu sendiri mereka kembali seolah-olah kembali kepada praktek-praktek yang tadinya mereka ya protes itu. Jadi mereka seperti bersahabat kembali. Ya mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Abi. Masih pertanyaan yang sama. Kita ke Pendeta Alex. Ya, pertanyaan nomor 2. Oke, baik, terima kasih. Di ayat tersebut ada, itu sebenarnya penggalan ayat ya, penggalan ayat. Secara komplit ayatnya itu ada di ayat yang kedua ya. Ada kata yang perlu disambung, bagaimana untuk memastikan maksud dari pertanyaan pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Secara fase tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Muda Abigail Siombing, berbicara mengenai di mana jemaat ini sempurna, tetapi pada akhirnya atau dalam prosesnya mereka itu mengalami sebuah krisis iman, ya, krisis iman yang muncul di dalam diri mereka sendiri karena mereka menganggap diri mereka menjadi sempurna. Tetapi Yesus katakan, di sana dikatakan, aku melihat pekerjaanmu tidak satu pun didapati sempurna di hadapan Allah. Nah, melihat hal ini, ada 2 poin yang saya dapati merujuk kepada ayat ini. Yang pertama adalah ini merujuk kepada satu kepercayaan atau iman yang mereka pegang, dan yang kedua ini sebuah pekerjaan iman yang mereka perlu teruskan, yang mereka perlu harus pertahankan. Dan ketika hal itu membuat mereka goyang karena sebuah prestis kesombongan diri, itu yang membuat mereka atau jemaat ini rapuh dan terlihat tidak sempurna di hadapan Allah. Nah, aplikasinya saya lebih cenderung melihat kepada aplikasi. Ini gereja nyata, saudara-saudara. Sahabat-sahabat konsep. Ini gereja yang terjadi di era yang tadi disampaikan, 1798 ya kalau nggak salah, sampai ke 1833. Ini adalah jemaat yang benar-benar terjadi di dunia ini. Sekarang kita pelajari hal ini di jemaat Sardis ini. Apakah itu menjadi karakteristik kita, praktikalnya? Ketika kita sudah mencapai sebuah pemahaman yang baik, mungkin boleh jadi ya, boleh jadi. Kadang itu membuat kita merasa sudah sempurna. Tetapi pada hakikatnya pekerjaan kita ini nggak sempurna. Pekerjaan apa? Pekerjaan iman itu, pekerjaan daripada kita membantu misi Tuhan itu. Nah, inilah yang mengakibatkan untaian kata yang disampaikan, pekerjaanmu tidak aku dapati sempurna di hadapan Allah. Jadi perlu ada dari jemaat tersebut bertobat, karena ayat yang sebelumnya mengatakan bertobatlah kamu, ya kan? Di sana dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Artinya kan mereka sudah mendapatkan ya. Artinya mereka sudah memperoleh ajaran itu, memperoleh kebenaran Tuhan itu ya. Tetapi itu semakin memudar sehingga membuat mereka ini hilang arahan atau pegangan, sehingga kata bangun atau kata ekspresi yang disampaikan bangunlah dan kuatkanlah ini diberikan kepada jemaat ini. Nah, saya menggambarkan poin ini kepada jemaat yang mungkin saya ada sekarang. Ketika saya menjadi bagian dari anggota jemaat, saya mendapati poin ini, bangunlah, kuatkanlah. Kenapa? Karena belum sempurna pekerjaan saya. Nah, saya mengaplikasikan kepada diri saya sendiri, dan itu tertuju kepada jemaat Sardis ini, dan itu perlu juga bagi kita jemaat Kristen sekarang, karena walaupun eranya, fasenya sudah lewat, tetapi pelajaran ini sesungguhnya masih terjadi, dan kita perlu berhati-hati dalam hal tersebut. Mungkin begitu Pendeta Matias yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander. Saat ini kita mau ke Pendeta Perdosi dulu, 2 pertanyaan yang sudah ditanyakan, Sir. Yang pertama, dalam Wahyu pasal 3 ayat 3, ya, kalimat ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Apa yang diterima oleh jemaat Sardis, ya, jemaat Sardis ini. Lalu pertanyaan kedua, Pendeta Perdosi, apa yang dimaksud dengan tidak satu pun dari pekerjaanmu didapati sempurna? Boleh silakan ditanggapi, Pendeta Perdosi. Silakan. Baik, terima kasih. Salam hangat kepada semua sahabat konsep dan juga para hamba Tuhan di Zoom yang menyaksikan live di Facebook, Cohen Serve People. Pada malam ini terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Abigail
terkait kepada jemaat di Sardis ini ya. Baik, pertanyaan yang pertama di ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, apa yang diterima dan apa yang didengar ini? Ya sudah barang tentu pekabaran yang telah disampaikan kepada jemaat Sardis ini. Turutilah dan bertobatlah. Turutilah. Kalau dituruti itu kan berarti firman Tuhan. Ya. Tidak mungkin kita ini menuruti perkataan manusia. Kita pasti menuruti firman Tuhan. Jadi itulah yang diperdengarkan, itulah yang diterima oleh jemaat apa? Jemaat Sardis ini. Khususnya di dalam pergerakan reformasi ketika para reformator itu kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Bukan lagi tradisi manusia, bukan lagi ajaran-ajaran gereja yang didasarkan kepada pendapat-pendapat manusia, tetapi kepada firman Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau di dalam Wahyu pasal yang pertama, kan ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti, kan ada kaitannya itu, ada korelasinya antara Wahyu 1 ayat yang ketiga dengan Wahyu 3 ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Ya. Itulah jawaban yang saya bisa berikan untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Lalu untuk kalau pertanyaan kedua, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Pekerjaan apa ini? Nah, kalau kita kaitkan kepada jemaat-jemaat sebelumnya itu ya, kalau saudara masih ingat, ya, pekerjaan keimanan, ya, pekerjaan bagaimana mempertahankan kemurnian doktrin, kan itu kan menjadi masalah sejak zaman Efesus. Kalau saudara masih ingat jemaat Tiatira, Wahyu pasal 2:19, aku tahu segala pekerjaan kan sama ini. Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini kan kelanjutannya. Sementara di Sardis, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Jadi kalau saudara ingat, lihat itu seperti grafik, ya, maka di Tiatira itu dia memuncak, dia naik. Ya. Semua jenis pekerjaan itu ya. Apa itu jenis pekerjaan kalau menurut jemaat Tiatira? Itu adalah kasihnya, imannya, pelayanannya, ketekunannya itu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak, itu berarti kan kalau yang terakhir lebih banyak, kan berarti dia naik. Tapi ketika dia di Sardis, maka didapati bahwa aku tahu bahwa tidak satupun dari pekerjaanmu itu aku dapati sempurna. Jadi rupanya secara grafik, kualitas dia bagus, kuantitas tidak. Nah, itulah kalau mau dikaitkan antara jemaat Tiatira dengan apa? Dengan Sardis. Jadi secara kualitas dia turun, secara kuantitas dia naik sekali gitu. Pergerakan reformasi itu kan naik sekali, luar biasa itu. Tapi kualitasnya ternyata drop dia. Bagaimana? Sudah cocok di hati? Itulah penjelasannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Perdosi untuk penjelasan yang sangat baik yang sudah dijelaskan. Dan pada saat ini kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga yang sudah masuk, akan ditanggapi oleh Pendeta Abi terlebih dahulu, dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Ricky Muar. Pertanyaannya adalah, kita sudah mendapatkan pelajaran dari jemaat Sardis ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita berjaga-jaga di saat sekarang ini? Kalau tadi di pekebaran di jemaat Sardis disuruh untuk berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara kita berjaga-jaga di saat sekarang ini? Silakan ditanggapi Pendeta Abi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan ini sangat praktikal atau praktis sekali bagi kita, umat Tuhan. Saat ini ya, bagaimana kita berjaga-jaga? Karena dalam pembahasan kita pada malam hari ini, Tuhan datang seperti pencuri. Ya. Kita tidak tahu saat dan waktunya. Kapan Tuhan akan datang? Ya, makanya kita harus berjaga-jaga. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita berjaga-jaga, yang pertama
Kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-6 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak terang dan anak siang, kita bukan orang malam atau orang kegelapan. Seperti itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi ayat ini menekankan kita jangan tidur. Bukan berarti fisik kita yang tidur ya, tapi jangan tidur, jangan sampai iman kita tidur gitu. Jangan sampai iman kita itu ya bahkan mati gitu. Ya, berjaga-jaga itu artinya pertama ya kita jangan tidur, artinya kita tetap fokus kepada Tuhan, fokus untuk mengikuti apa kehendak Tuhan. Kita jangan sampai kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita berjaga-jaga? Kita harus waspada. Waspada ini artinya kita harus tahu apa yang membuat kita akan tertidur atau akan yang membuat kita akan mati gitu, kerohanian kita. Ya, kita harus waspada terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap serangan dari luar. Waspada terhadap diri kita contohnya adalah jangan sampai iman kita tertidur karena kesombongan rohani, karena ketamakan dari diri kita sendiri, atau kita merasa diri kita benar, dan lain sebagainya. Itu yang membuat akhirnya ya kita tidak berjaga-jaga. Lalu yang kedua, jangan sampai kita kehilangan kewaspadaan kita dari serangan dari luar, yaitu terkait ajaran-ajaran sesat, terkait penggodaan-penggodaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi itulah yang harus kita terapkan ketika kita berjaga-jaga ya. Jadi kita menjaga iman kita tetap waspada karena kita tidak tahu waktu dan saatnya. Kita harus tetap setia. Jangan sampai kita berpikir bahwa ya masih lama ya, kita santai-santai lah sekarang. Kita harus tetap waspada. Selagi kabar ini Anda dengar, kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga ya. Jangan sampai kita lemah terhadap serangan dari luar maupun serangan dari diri yang muncul dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita udah memiliki semangat di awal, ternyata ketika Yesus datang kita tidak didapati masuk dalam kerajaan surga. Itulah mungkin sedikit tanggapan dari saya untuk pertanyaan pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Abigail Siombing. Saat ini kita ke Pendeta Ricky Moal, pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun berada, dan terima kasih untuk pertanyaannya, yaitu bagaimana untuk berjaga. Bila mana kita lihat di pembahasan tadi, Wahyu pasal 3 ayat kedua, di situ dimulai dengan kata bangunlah. Kata bangunlah ini adalah berasal dari kata kerja yang sama dengan berjaga. Bila mana lihat di Matius 24 dan Matius 25, cerita tentang 10 gadis itu, 5 yang bijak, 5 yang bodoh, dan cerita tentang kedatangan Tuhan, di sana disebutkan kata berjaga. Jadi kata kerja yang sama dengan yang ditulis di Wahyu 3 ayat 2, yaitu bangunlah. Jadi bangunlah juga adalah berjaga. Berjaga juga adalah bangun ya. Nah, saya hanya ingin menambahkan apa yang Pendeta Abi sampaikan tadi. Bagaimana untuk berjaga, kita lihat dari cerita yang baru kita pelajari malam hari ini. Dari kacamata Wahyu pasal 3, ada 2 yang harus dilakukan. Pertama, turutilah itu dan bertobatlah. Di dalam Alkitab, buku Wahyu khususnya, di pelajaran yang pertama, Wahyu 1 ayat 3, di sana ada bilang bahagia. Bahagialah mereka yang baca, yang dengar, dan yang menurut. Lalu Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Jadi yang pertama, bagaimana kita berjaga adalah menurut perintah Allah. Lalu yang kedua, bertobatlah. Bagaimana kita berjaga? Selain menurut, kita juga perlu bertobat. Bila mana lihat di buku Wahyu pasal 3 ayat yang 19, di sana disebut bertobat. Dan kalau lihat di Wahyu 16 ketika ada 7 malapetaka, mereka yang binasa karena tidak bertobat. Jadi dalam pemandangan buku Wahyu akhir zaman ini, menurut dan bertobat, itulah bagaimana caranya kita bangun, bagaimana caranya kita berjaga. Mungkin itu Pak Pendeta yang saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Riki untuk tanggapan
pertanyaan yang sudah ditanggapi. Dan saat ini kita ke Pendeta Pardosi, 2 pertanyaan sekaligus Pak Pendeta. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara kita berjaga-jaga di saat sekarang ini? Kalau tadi kita ikuti pembahasan, maka ada ajakan di sana untuk berjaga-jaga. Lalu pertanyaan yang berikut, mengapa masing-masing surat kepada ketujuh jemaat ini semua ditutup dengan kalimat, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar? Apa makna daripada kalimat tersebut? Silakan Pendeta. Ketika diucapkan siapa bertelinga, itu berarti sebuah pilihan. Tidak ada paksaan. Tapi ditawarkan kepada semua orang. Siapa bertelinga tidak berbicara tentang jasmania, tetapi berbicara tentang hati. Boleh saja orang itu mendengar, tetapi tidak ada di situ hatinya. Boleh saja orang itu bertelinga, tapi tidak mendengar. Kalau saudara melihat pengalaman Israel kan di zaman dulu kan, kalau masih ingat itu ayat di buku Yesaya, kalau saya tidak salah. Mereka bertelinga tapi tidak mendengar. Mereka mempunyai mata tapi tidak melihat, ya kan? Nah, oleh sebab itu ini menjadi pekabaran yang berulang-ulang di buku Wahyu, bahwa ini ditawarkan kepada semua orang ya yang punya telinga. Jadi semua orang kan punya telinga. Masalahnya telinganya itu nyambung ke hatinya atau enggak. Yang kedua, ini tidak dipaksakan. Ya. Makanya pekabaran Alkitab itu tidak dipaksakan. Nah, kalau kembali tadi kepada Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, menuruti. Jadi ini sebuah pilihan. Firman Tuhan itu tidak dipaksakan, itu sebuah pilihan. Tergantung bagaimana kita mau memilih untuk menerima atau tidak. Nah, untuk memberikan closing statement, ini sudah habis pertanyaannya atau masih ada mau ditanyakan? Kalau enggak, supaya saya kasih closing statement saya. Sudah Pendeta, silakan closing statement sekalian Pendeta. Oh, sudah habis? Oh, Ya. tumben sedikit pertanyaan kita malam hari ini. Baik. Jadi jemaat Sardis ini kalau saudara perhatikan, di sini ada permasalahan tentang kualitas dan kuantitas. Nah, gereja itu kadang-kadang kuantitas rohaninya luar biasa, tapi tidak berkualitas. Hati-hati saudara. Ya. Contohnya, kebaktian, semua kebaktian ada. Gitu. Ada gereja yang kebaktiannya 7 kali seminggu, ya. Bahkan sehari 3 kali. Itu kan kuantitasnya bagus. Ya. Pelayanannya luar biasa, kasih makanan kepada yang berkebutuhan, berkekurangan, mungkin tiap hari kasih makanan gitu. Tapi kualitasnya dipertanyakan. Kenapa? Nah, rupanya waktu dia bagi-bagi makanan diviralkan gitu. Ya, supaya seluruh alam semesta ini melihatnya. Nah, ini ada bahaya juga seperti itu ya. Nah, yang pertama itu ya, kadang-kadang kita tidak mengerti motif orang itu apa, makanya Tuhan saja yang jadi hakim. Tapi ketika kita berbuat baik lalu supaya diviralkan dan lain sebagainya, perlu kita melihat dan merenungkan itu baik-baik. Apakah memang seperti itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Kalau kita rajin datang ke gereja, rajin melakukan semua tuntutan keimanan yang dituntut dari kita, tapi motivasinya bukan yang benar, apakah itu kuantitas bagus tapi kualitas berkurang? Karena jangan lupa, Tuhan melihat hati, saudara-saudara. Ya. Tuhan tidak melihat banyaknya kuantitas, tapi kuantitas itu perlu. Tapi bukan itu yang lebih utama, tetapi hatinya. Orang-orang yang memberikan persembahan di bait suci itu kan kuantitasnya luar biasa, tapi kualitasnya menjadi pertanyaan besar. Sementara janda itu kuantitasnya sedikit, tetapi kualitasnya menjadi contoh yang besar. Ini yang perlu kita pahami baik-baik dari pengalaman jemaat Sardis ini. Makanya dikatakan pekerjaannya tidak sempurna. Tidak sempurna dalam hal apa? Di dalam kualitas pekerjaan itu. Di awalnya bagus jemaat Tiatira itu, ya sampai di jemaat Sardis ini kualitasnya menurun dia. Ya, jadi itulah amaran bagi semua kita di zaman modern ini, bahwa seringkali kita melakukan semua tuntutan keagamaan itu, kita memenuhi kuantitasnya. Ya, kalau dalam bahasa sekarang, gua dong ke gereja rajin, gitu. Gua dong baca Alkitab rajin. Ya, tapi apakah itu kualitas atau tidak?
Hanya orang itulah yang tahu dengan Tuhan. Kita tidak tahu isi hati orang. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi untuk menanggapi kedua pertanyaan dan juga sekaligus closing statement yang sangat bagus untuk perlu kita ingat baik-baik ya, agar kita boleh mempersiapkan diri kita hingga kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Baik, saat ini kita ke Pendeta Abi untuk closing statement-nya. Silakan Pendeta. Baik, sekali lagi saya tekankan bahwa kabaran di Jemaat Wahyu, khususnya 7 jemaat ini, dari minggu demi minggu ketika kita pelajari, jangan kita berpikir sepertinya terlalu sulit ya, maksudnya terlalu rumit tentang simbol-simbol atau mungkin ketika kita bahas tentang sejarah kekristenan dan sebagainya. Tapi coba kita lihat nasihat-nasihat atau teguran atau bahkan apa yang dialami oleh jemaat itu kepada kita sekarang. Ketika kita melihat nasihat kepada jemaat Sardis, lalu kita aplikasikan kepada jemaat kita atau bahkan kepada pribadi kita sekarang. Apakah yang dialami oleh jemaat Sardis itu sedang kita alami? Ketika kita mendengar pekabaran kebenaran di awal pertama kali kita mendengarnya, sepertinya semangat kita luar biasa. Sepertinya kita punya jiwa terangkat ke surga. Wah, ini benar-benar, bahkan kita rela mati demi kebenaran yang kita sedang bela. Tetapi dalam perjalanan kerohanian kita, apakah kita tetap memiliki iman atau kerohanian yang sama, semangat yang sama? Atau justru malah kita kembali kepada iman kita sebelumnya, atau kita kembali kepada budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Nah, ini adalah pekabaran bagi kita semua bahwa baiklah kita tetap semangat dengan kebenaran yang sudah kita terima dari awal bahkan sampai nanti Yesus datang yang kali kedua. Dalam Matius pasal 24 yang mulai dari ayat yang pertama bahkan sampai ayat yang 14 tadi, seperti yang saya sampaikan dalam ilustrasi tadi, bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, mudah-mudahan yang mendengar pekabaran pada malam hari itu adalah mereka yang terpilih, ya, mereka yang tetap menjaga iman dan kerohanian mereka sampai Yesus datang yang kali kedua. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Pendeta Abi dan terima kasih untuk semuanya, sahabat-sahabat konsep yang sudah setia ya mengikuti pelajaran ini. Dan saya tetap mengundang untuk kita kembali nanti minggu depan ya. Jemaat yang ke-6, Jemaat Philadelphia ya, kita juga akan mendapatkan pekabaran yang baik dari pelajaran kita di minggu depan. Untuk itu kami tetap mengundang untuk sahabat-sahabat konsep untuk tetap setia mengikuti setiap tayangan yang ditayangkan oleh Cohen Church People, sehingga itu dapat membantu kerohanian kita untuk bertumbuh dan terlebih memahami kebenaran dengan konsep yang benar. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh hamba Tuhan juga yang ada di Zoom ini, dan untuk menutup seluruh rangkaian pelajaran kita pada malam hari ini, kami mohon kesediaan Pendeta Adrian Runesi untuk boleh memimpin kita di dalam doa tutup. Silakan Pendeta. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada saat ini kami sudah mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah pelajaran ini boleh kami selalu ingat, khususnya mempersiapkan kami sebagai umat-umat Tuhan, agar kami boleh selalu setia kepada Engkau Tuhan, khususnya di akhir-akhir daripada kehidupan kami di muka bumi. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa khususnya untuk hamba Tuhan yang sudah membawakan materi, baik Pendeta Abi dan juga Pendeta Pardosi. Biarlah Tuhan akan memberkati selalu, memberikan akan berkat, hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga Tuhan akan memenuhi akan hamba Tuhan ini di dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin, terima kasih banyak Pendeta Adrian untuk doa tutupnya, dan tetap kembali kami mengundang sahabat konsep untuk tetap hadir di minggu depan di waktu yang sama, dan kita akan sama-sama menikmati kebenaran-kebenaran pelajaran yang kita akan dapatkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.